Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan membahas dua emiten yang mau IPO ya. Yang pertama adalah Mr. DIY sama perusahaan pupuk ya. Saya mohon izin untuk sharing materi ya. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Halo, bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Oh, bisa, terima kasih ya. Eh, ini ya, dari Mr. DIY akan IPO ya, PT Daya Inti Guna Yasa. Ya, ini adalah perusahaan retail ya, yang kita tahu ya, di mal-mal. Masa penawaran umum perdana yaitu 13 sampai 17 Desember 2024 ya. Kemudian tanggal penjataan 17 Desember dan tanggal listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 19 Desember. Ya, dalam membahas IPO Hunter ini saya bagi tiga bagian. Yang pertama adalah detail IPO, ya. Kedua itu fundamentalnya, yang ketiga valuasi, ya. Plus satu faktor teknis yaitu waktu penjatahan, ya, dapat berapa persen, ya. Kalau semakin kecil dapatnya itu indikasi kemungkinan besar arah, ya. Kecil besarnya kurang lebih berdasarkan pengalaman kita adalah 10% ya. Kalau kita dapat 10% ke bawah itu kemungkinan besar akan arah, ya. Tapi kalau dapatnya banyak, sekitar 50% ke atas itu hati-hati. Ya, jadi hari pertama lebih baik dijual. Ya, sebagai penjamin pelaksana emisi efek untuk DIY ini adalah CIMB, Niaga Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Ya, Mr. DIY ini akan menawarkan saham ya ke masyarakat itu sebanyak 2,5 miliar lembar. Ya, yang terdiri dari ini hati-hati. Ya, yang terdiri dari 2,2 miliar lembar itu milik Asara Alpina SDN Berhad. Ini pemegang saham pengendali. Artinya Asara ini melakukan divestasi, ya. Jadi uang ini IPO ini dari penjualan 2,2 miliar ini masuk ke Asara, bukan masuk ke DIY. Ya, ini sentimennya tidak bagus. Dan sisanya itu sekitar 252 juta lembar itu saham baru yang ditawarkan ke masyarakat. Ya. Jadi DIY ini hanya menerima uang dari IPO itu dari penjualan saham sebanyak 252 juta lembar. Jadi nilainya cuma kecil sekali. Ya, harganya berkisar antara 16,50 sampai 18,70 per lembar. Ya, total dana yang akan diraup dari IPO ini ya total dana ya itu 4,2 triliun. Ya, kalau kita lihat tuh fantastis ya, sangat besar. Tapi ingat, 90% itu masuk ke kantong Azara. Ya, jadi dari 2,5 miliar lembar ini tuh mewakili 10% dari total saham yang ditempatkan dari store penuh. 9% itu miliknya Azara, divestasi, dan 1% itu saham baru. Ya, paham ya? Jadi di sini DIY nanti menerima uang tidak sebanyak 4,2 triliun, tapi cuma 10%-nya, ya, nggak sampai 500 miliar, ya. Kemudian DIY ini juga melakukan MESOP, ya, manajemen stock option. Ini jumlahnya cuma sedikit, 514 juta lembar, ya, jadi nggak terlalu material. Ada, nah, ada, jadi masuk. Ya, ini ada detailnya.
nominalnya Rp25. Ya. Ini adalah pemegang saham ya saat prospek itu diterbitkan. Asyara memegang 95,67%, ya, mayoritas pengendali, ya. Kemudian ada masyarakat masuk di sini, ya, 2,5 miliar. Tapi lihat, ini Asyara jumlah sahamnya berkurang, ya, dilempar ke sini, ya. Ada Mesop, ya, Mesopnya ini dananya dari peserta Mesop, ya, jadi bukan dibayar oleh perseroan. Nggak terlalu teriak, jadi nggak saya bahas, ya. Dia ada lock up, ya, jadi ada lock up. Dan Mesop ini eksekusinya bertahap, jadi tidak sekaligus, ya. 4 tahun, ya, dibagi 4 tahap, 4 tahun, ya. Kemudian ya ada Mesop di sini, ya, cuma 2%, nggak material, jadi tidak mempengaruhi harga saham di bursa. Ada lock up-nya, ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Di sini ada pernyataan dari pemegang saham pengendali bahwa dalam waktu 12 bulan tidak akan terjadi perubahan pemegang saham pengendali. Penggunaan dana IPO 60% akan digunakan untuk bayar sebagian pokok utang di CIMB. Ya, jadi ini juga sentimennya nggak bagus, ya, karena 60% cukup besar persentasenya untuk bayar utang. Ya. Kemudian 30% untuk perseroan dan anak perusahaan untuk membiayai pembukaan toko baru. Ini adalah beberapa anak perusahaan yang menerima paling banyak adalah DIS, ya. Ini singkatan, ya, DIS, ya, Daya Indah Sejahtera. Dengan 10% untuk modal kerja, ya, jadi 60, 30, 10%. Ya, jadi kesimpulannya dari penggunaan dana sentimennya kurang bagus karena 60% untuk bayar utang. Ya, perusahaan ini didirikan tahun 2017 di Jakarta, jadi umurnya 7 tahun, ya, masih relatif muda, ya. Bidang usahanya adalah holding company, ya. Jadi dia punya anak perusahaan. Ya, ini adalah beberapa anak perusahaan, ya. Dari beberapa anak perusahaan ini yang paling dominan adalah Daya, ya. Dia kontribusinya terhadap pendapatan perseroan 51%, ya, jadi cukup material, ya. Yang di sini baru saja dilakukan penyertaan dan belum beroperasi, ya, 2024, ya, belum ada kontribusi. Sedangkan dia menerima dana IPO yang paling banyak, ya. Kemudian NIY penyertaan tahun 2024 juga kontribusi cukup besar, ya, 34%, ya. Nah, jadi barang-barang yang dijual itu adalah perlengkapan rumah tangga, ya, dan eh, alat-alat tulis, ya. Pangsa pasar cukup besar, ya, berdasarkan survei tahun 2023 itu pangsa pasarnya di Indonesia itu 25%, ya, termasuk market leader ini, ya. Nah, jadi ini adalah induk perusahaan itu adalah di Malaysia, ya, Mister DIY, ya. Perseroan ini mengelola tokonya itu ada yang berada di dalam mall dan yang berdiri sendiri, ya. Kontribusinya yang berdiri sendiri cukup besar, ya, 73%, ya. Sedangkan yang di mall-mall itu 27%. Barang-barang yang dijual di DIY itu jumlahnya kurang lebih 18.000 item, ya, jadi cukup banyak, ya. Jadi ini, ya, jadi Mister DIY itu pemain regional di Asia, ya, dia punya outlet di Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, Filipina, Kamboja, India, Bangladesh, Vietnam, Spanyol, dan Turki.
ya dia nggak ada di negara maju, ya mungkin kalah bersaing, ya. Nah, dari produk breakdown, ya dari detail produk-produknya yang paling utama adalah produk alat rumah tangga dan perabotan, ya kontribusinya cukup besar 38% dari total pendapatan perseroan, ya menyusul alat tulis dan olahraga 13%, perhiasan kosmetik 11%, ya. Ya kalau produknya alat rumah tangga dan perabot, ya kita ingat sama ini ya, Tok Market itu ya, Cafe Glass, Mas Pion, nah itu ya, itulah pesaing-pesaing mereka. Total karyawan cukup banyak, ya cukup banyak total karyawannya, ya. Yang kontrak sangat banyak ya, 8.200 orang, ya. Ini di anak perusahaan, yang tetap cuma 230 orang. Sedangkan di perseroan itu yang kontrak juga besar 700 orang, yang tetap 600 orang. Ya. Kebanyakan staff, ya. Jadi levelnya level staff, ya kebanyakan itu 8.300, ya. Yang manajemen nggak banyak, ya. Yang manajer relatif banyak, ya. Lulusan yang paling banyak SMA, ya. Ini adalah nilai rata-rata transaksi dalam ribuan, ya. Ya, kebanyakan cenderung flat ya kalau kita lihat ya, nilai rata-rata transaksi ya cenderung flat. Saya kasih merah karena dia cenderung turun dari 2021, 22, 23. Cuma sih nggak banyak turunnya. Ya. Jumlah transaksi naik, tapi nilainya turun. Ya. SSG juga menurun ya, kinerja kurang bagus ya. Ini adalah jumlah ya, jumlah toko ya, yang berdiri sendiri, terus yang di dalam mall ya. Yang paling banyak itu ada di sini ya, Sumatera sama Jawa ya, jumlah keseluruhan ya, jumlah outletnya ya. Segmen operasi dibagi tiga, importir, distribusi dan retail ya. Distribusi ada skala besar tadi ya. Tokonya kurang lebih outletnya ada 800 toko ya. Yang terakhir ini di Samarinda ya, 800 outlet ya. Ketergantungan yaitu pada perusahaan induk ya, yang di Malaysia ini ya. Jadi dia itu juga import apa kulaannya itu juga dari luar negeri juga dan dari dalam negeri ya. Ini catatan ya, ini struktur kepemilikan dalam perusahaan. Kita lihat ini ya, orang pentingnya dia ini loh, Tang Juye ini orang penting ini ya di DIY Group ya. Perusahaan ini berdiri di BVI ya. Ini juga transparansinya kurang ya, saya kurang suka ya. Ya, jadi ini adalah Tanjung ini adalah apa tuh beneficiary penerima manfaat terakhir ya. Ini orang Malaysia ya, juga hubungan dekat dengan Bank CIMB ya. Dari kreditur banknya tuh ya cuman satu tuh ya, CIMB. Dan ini pengalaman kerjanya. Ini direktur utama. Saham BI ini juga listing di Bursa Efek Malaysia ya. Nanti kita bisa lihat kinerjanya. Ya, adalah pos-pos penting ya di laporan keuangan per Juli 2024. Persediaan cukup banyak ya.
1,5 triliun. Acuan tetap juga cukup besar, 1,2 triliun. Hak, aset hak guna hampir 1 triliun ya. Total asetnya 4,8 triliun. Jadi ini kemungkinan bisa masuk ke paket utama. Ya. Tahun 2021, 22 ya ini masih ada rugi ya, rugi ditahan ya 2001 sama 2022. 2021 masih rugi sebelum pajak ya, rugi bersih, masih rugi bersih ya tahun 2021. Setelah itu dia mengalami eh, peningkatan menjadi laba. Nah ini ya untuk ringkasannya ya. Jadi jumlah lembar saham setelah IPO dan sebelum MESOP itu 25 miliar lembar. Ya. Ini angka yang kita gunakan untuk menghitung EPS dan book value. Ya. Yang MESOP kita abaikan aja, ya, karena nggak material. Dan juga kita kan nggak tahu kapan dia itu exercise-nya dan bertahap. Ya. Ya, ini ya tadi yang saya cerita, investasi ya kurang bagus. Terus kemudian dana IPO bersih itu 88% dari total aktiva, jadi cukup signifikan ya. Dan 2 kali dari total ekuitas. Ini yang saya nggak suka ini. Ya, meraup dana IPO nilainya 2 kali lebih besar dari modal. Ya, ya kok enak sekali ya. Jadi saya kasih warna merah. Ya, kemudian saya lihat dari analisa rasio ya sebagai gambaran untuk tahun 2023 setahun penuh aset turnover ya perputaran aktiva kalau untuk perusahaan retail itu biasanya tuh 1 kali ke atas ya dia jarang di bawah 1 tapi kalau perusahaan manufaktur itu selalu di bawah 1 ya karena dia kan ada time lag ya dari barang produksi nggak bisa langsung dijual butuh waktu untuk ngendon di gudang dulu 2 bulan 3 bulan jadi perputarannya agak apa lagging. Tapi kalau dia itu perusahaan trading, dia kulaan sebentar langsung dijual. Jadi dia perputaran aset bisa tinggi. Ya, ini inventory 4,2 kali sangat baik di atas 1. Ya, dari profitabilitas gross profit ya, gross profit laba kotor. Dan karena perusahaan retail ya di 42% sangat baik, OPM 15% moderat, NPM 9%, ROE sangat bagus sekali ya, 41%. Ini per 2023. Sedangkan Juli 2024 kita lihat aset turnovernya turun di bawah 1. Ya, jadi dia tuh kurang efisien dalam memanfaatkan asetnya. Ya, tahun 2023 1,1, Juni 2024 0,7. Ya, itu juga demikian juga turun, cuma di atas 1, ya, masih baik 2 kali. Untuk profitabilitas GPM-nya meningkat sangat baik 55%, ya, jadi efisien. OPM-nya juga meningkat 23%, NPM juga meningkat 17%, ROE turun sedikit cuma di atas inflasi dan deposito, ya, jadi masih baik 25%. DER-nya utang terhadap modal 127% masih baik ya, maksimal kan 300%. Ya, jadi ini masih terkendali. Sedangkan untuk rasio coverage dari utang ya itu single digit ya, saya nggak suka, saya kasih nilai buruk. Sedangkan cover dari interest bunga pinjaman itu double digit 67 kali sangat baik. Ya, jadi secara umum saya menilai fundamental perusahaan ini baik. Ya. Untuk valuasi saya pakai dua metode PI sama PBV. Ya, kita lihat di tahun Juni 2023, 2024 ya, net profit 500 miliar ya, 500 miliar ya, 534 miliar.
Juni. Ya, sedangkan untuk tahun 2025 saya ekspektasi 1,3 triliun. Ya, jadi kurang lebih naik 30% ya. Ya, cukup wajar ya, karena mengingat-ingat ya, dana yang diraup oleh emiten itu cuma sedikit. Ya, cuma 500 miliar dari tadi berapa triliun itu. Ya, dari 4,2 triliun. Ya, cuma kan dia cuma terima 10%-nya. Ya, jadi peningkatan kinerja mungkin kurang. Ya. Lain kalau dia terima 4,2 triliun, wah itu bisa pertumbuhannya, growth-nya bisa tinggi. Ya, jadi ini saya kasih growth kurang lebih naik 30% untuk tahun 2025 sehingga EPS-nya Rp52 ya dengan harga 16,50 sampai tadi berapa itu 18,70. Ketemu PI-nya itu adalah 30 kalian ya, jadi sangat-sangat mahal. Ya, kita cari perusahaan blue chip yang PI 10 kali, 15 kali masih banyak ya. Jadi ini mahal dari PI-nya. Bagaimana book value-nya? 6 kali Bapak Ibu. Jadi juga sangat mahal ya. Jadi ini fundamental bagus tapi sangat mahal dan juga dari detail IPO nggak bagus. Ya saya kasih spekulasi buy dan jual pada hari pertama pencatatan. Ya, ya ini adalah saham Mister DIY di Kuala Lumpur Stock Exchange ya sejak IPO juga kinerjanya biasa-biasa saja ya. Ya kalau ada pertanyaan silakan langsung ketik di kolom chat ya. Saya lanjutkan ke IPO yang kedua ya. Delta Giri Wacana TBK ya. Ini adalah perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia. Jadi ini perusahaan trading ya, perusahaan trading perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia ya. Kedudukan di Jakarta. Dia mau menawarkan saham ke masyarakat itu tanggal 2 sampai 8 Januari 2025. Ya, masih tahun depan ya. Listingnya 10 Januari. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek 3 broker besar, Dana Reksa, Samuel sama Sinhan ya dengan kesanggupan penuh ya. Di ini apa ini? DGWG ya. DGWG ini mau menawarkan saham sebanyak 1,7 miliar lembar ya, nominal 100 atau 25% dari jumlah lembar saham yang ditempatkan dari setor penuh. Harga penawarnya berkisar 420 sampai 620. Ini kisarannya sangat jauh sekali. Saya juga bingung ini. Ya, maksimal dana yang akan diraup itu kurang lebih 1 triliun. Ya, maksimal dia pakai harga 620 ya. Ini sederhana IPO ini ya. Sebagai pemegang saham pengendali yaitu Bapak David Yauri ya 85%. Ya. Ini ya ada jumlah sahamnya sama ya. Jadi tidak ada divestasi ya. Masyarakat muncul 1,7 miliar lembar 25%. Ya. Ini pembatasan ya. Ada lockout 8 bulan ya, pemegang saham pengendali tidak boleh jual ya. Dan 8 bulan David Yauri menyatakan tidak akan melepas pengendaliannya ya. Jadi dia tetap sebagai pemegang pengendali. Penggunaan dana 55% akan disetorkan kepada anak usaha yaitu fertilizer inti teknologi ya dalam bentuk penyataan modal ya. Dari 55% ini 82% digunakan untuk modal kerja ya, untuk modal kerja. Ini untuk beli bahan baku ya, bahan baku pembuatan pupuk ya. Pemasoknya yang penjualnya itu adalah pihak ketiga, jadi bukan afiliasi. Ya. Sisanya 18% untuk bayar sebagian utang.
ke Bank Permata. Ya, ini kurang bagus. Ya, terus 9% disetorkan kepada PT Dharma Guna Wibawa dalam bentuk penyertaan modal untuk membayar sebagian utang. Ya, di CMB Niaga, Maybank, SMBC. Ya, dulunya Bank BTPN. Juga kurang bagus ya. 33% untuk modal kerja perseroan, 44%. 30% untuk pengembangan tahap 2 produksi, penambahan lini mesin ya. 26% untuk bayar sebagian pokok utang. Ya, sisanya disetor perseroan kepada PT Semesta Alam Sejati dalam bentuk penyertaan modal sebagai modal kerja. Ya. Perseroan didirikan tahun 2011 ya. Usianya kurang lebih 13 tahun ya, 13 tahun. Lebih dari 10% ya, 10 tahun ya. Ini adalah anak perusahaannya ya. Dharma Guna Wibawa, ini industri pengolahan, ini industri VIT ya. Ini penyertaannya tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Ya, jadi tidak lama ya. Jadi sebelum IPO perusahaan ini melakukan penyertaan ya. VIT yang paling besar asetnya ya, 1,2 triliun ya, sama Dharma Guna Wibawa yang lain kecil. Ya, jadi yang manufaktur itu belum berjalan ya. Yang sedang berjalan sekarang ini adalah perdagangan ya. Jadi masih trading ya. Yang manufaktur belum ya, masih tahap pembangunan. Ini adalah produk-produk dari DGWG ya yang dijual ya. Ada pupuk, pestisida, alat-alat pertanian ya. Ya, saat ini distribusi perseroan didukung oleh 7.000 kios ya di seluruh Indonesia. Ya, jadi cukup banyak dan dia punya 25 gudang ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah produk breakdown dari DGWG ya, yang data yang paling terakhir itu pupuk sama pestisida yang merupakan dua produk inti dari DGWG. Ya, produk yang pertama itu pupuk 62% kontribusinya dari pendapatan, pestisida 35%, sisanya alat pertanian dan benih, ya nggak material. Ya. Ini adalah pelanggan yang utama, ya yang lebih 10% dari total pendapatan, yaitu T3 generasi mandiri. Tiga generasi mandiri ini bukan afiliasi dari DGWG, ya, jadi aman dan bersatu sebagai distributor eksternal. Jadi ini yang bantu, ya, yang bantu DGWG untuk menjual barang-barangnya. Ini adalah posisi perseroan di industri pestisida Indonesia tahun 2023. Ya, ini dari Euromonitor ya. Jadi DGWG itu pangsa pasarnya 8%, nomor 2 ya di Indonesia, perusahaan swasta. Yang nomor 1 itu pangsa pasarnya 11%, jadi dia cukup 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 besar ya DGWG di industri pestisida ya. Pangsa pasarnya 8%, nomor 2. Sedangkan kalau di pupuk DGWG nomor 3 ya. Pangsa pasarnya 14%. Nomor 1 itu pangsa pasarnya 22%. Nomor 2 16%. Ya. Kapasitas produksi juga tidak kemana-mana. Ya. Dalam 3 tahun terakhir ini pestisida cenderung menurun. Ya. Juga menurun semua ya alat pertanian. Ya. Jadi kurang kurang berkembang perusahaan ini ya.
Ini milestone ya, perkembangan perusahaan. 2001 memasarkan pertama kali produk merek Supremo. 2005 masuk ke bisnis bottling ya, pembotolan dia. Kemudian 2009 pencampuran dan pembotolan di pabrik KPK 3 Bekasi. Kemudian 2010 mendirikan kegiatan distribusi. Ya. 2011 memasuki bisnis pupuk, ya, pupuk impor ya, NPK impor. 2018 memproduksi pupuk NPK di Jawa Timur di Gresik. 2019 peralatan pertanian. 2020 mulsa benih ya. Kemudian 2023 pabrik karbonasi di Cikandi. Jadi NPK-nya impor ya. Risiko utama adalah harga dari bahan baku yang diimpor itu ya, dari luar negeri. Kemudian Bapak David Yauri juga sebagai direktur utama ya. Jajaran manajemennya independen. Nah ini ya, ini adalah orang penting ini di DGWG. Bapak David Yauri umur 52 tahun ya. Ini tidak ada hubungan kekeluargaan ya di manajemen ini. Ini ada penjualannya ya, dua produk inti yaitu pestisida dan pupuk ya. Nomor satu itu pupuk, segmen operasi. Pestisida, bisnis pestisida menyumbang laba bersih 41 miliar, pupuk 17 miliar, perlengkapan peralatan masih rugi, distribusi juga masih rugi. Asetnya 2,5 triliun ya, kemungkinan masuk papan utama. Dan ini adalah laporan keuangannya. Ini 2023 masih mencatat rugi bersih ya. 2024 kembali mencetak laba ya, 32 miliar per Juni 2024. Ini adalah ringkasannya ya. Dana itu yang akan diraup itu mewakili 33% dari total aktiva, masih wajar, namun 110% dari total ekuitas ya. Ini yang saya kurang suka ya. Jadi dana itu yang diraup itu mewakili hampir sama besarnya dengan total ekuitas perseroan per 30 Juni 2024. Jadi penggunaan dana ya moderat saja. Untuk pembayaran utang nggak begitu banyak ya, kurang dari 30% ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk pangsa pasar cukup bagus ya. Untuk pestisida dia nomor 2 ya. Untuk pupuk nomor 3 ya. Bank-bank krediturnya juga cukup banyak ya. Jadi ini termasuk perusahaan yang bisa dipercaya ya dari kacamata perbankan. Untuk rasio keuangan 31 Desember 2023 aset turnovernya cukup baik 1,26 kali ya, inventory turnover 3 kali baik. Untuk profitabilitas GPM 23% moderat ya. OPM langsung jeblok ya, berarti dia itu apa? Banyak kurang efisien di beban biaya operasi ya, langsung dari 23 langsung dari 3. Biasanya itu turun cuma nggak banyak, biasanya itu ya tuh bisa turun 5%, 10%, ini turun langsung 20% ya. Jadi dia ada yang nggak efisien perusahaan ini ya. Jadi penjualan kurangi HPP ya, jadi laba kotor ya. Laba kotor dikurangi dengan biaya umum operasi ya, biaya penjualan. Nah itu banyaknya di sini ya, nggak efisien ini. Sampai UPM-nya jadi turun dari 3%. NPM tambah turun ya 1%.
ya sangat buruk. ROE 3%, ya buat apa? Kalau punya perusahaan tingkat pengambilan modal cuma 3%, lebih rendah dari deposito. Ya, per Juni 2024 update-nya aset turnover turun, ya, dari turun separuh, dari 1,3 tahun 2023, Juni 0,6. Itu juga turun tapi masih di atas 1. GPM masih lebih baik 28%, OPM juga lebih baik tapi masih single digit, NPM juga 2%, ROE juga 4%. Ya, DER cukup tinggi, memang masih di bawah 300, cuman kan sudah di atas 200. Dengan kondisi fundamental yang nggak bagus begini, DER-nya tinggi, saya kasih nilai buruk. Ya, rasio di SCR, ECR juga single digit. Ya, jadi secara fundamental saya menilai perusahaan ini buruk. Ya, ini pandangan saya. Ya, untuk valuasi bagaimana? Ini laba bersih tahun 2000, Juni 2024, tengah tahun 33 miliar. Ya, kalau disetahunkan ya kurang lebih jadi 60-70 miliar. Ya, dengan melihat kondisi yang dari data histori, ya, dengan perkiraan optimis saya pasang net profit 175 miliar. Ya, ketemu EPS-nya Rp26. Ya, dengan harga IPO 420 sampai 620, itu ketemu PI-nya 16 sampai 24 kali. Ya, mahal. Ya, mahal. Book value ketemu 1,8 sampai 2,6 kali, juga nggak murah. Ya, sudah buruk, kalau mahal, jadi saya nggak rated. Ya, tidak merekomendasi. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap beli, silakan. Ya, kita bisa cuan 10% hari pertama, mungkin bisa. Ya, nanti sambil kita lihat waktu penjataan. Ternyata di Bursa Efek Indonesia itu ada emiten yang sejenis, ya, kodenya SAMF. Ya, sama-sama perdagangan pupuk. Ya, kita lihat perbandingannya. Ya, Aktiva SAMF 3,5 triliun, DGWG 2,5 triliun, lebih besar SAMF. Penjualan jauh. Ya, SAMF 2,4 triliun, DGWG 1,5 triliun. Ya, ini sama-sama per Juni ya. ROE juga jauh. Ya, SAMF 16%, ini 4%. DER SAMF lebih kecil, 156%, ini 234%. OPM jauh lebih tinggi, 25%, ini 6%. Ya, PI-nya SAMF 10 kali, ini 16 kali, 24 kali. Ya, mahal. Tapi dari PBV memang lebih mahal. Ya, lebih mahal, kalau lebih bagus ya nggak masalah. Ya, dari dua saham ini kalau suruh milih ya milih yang SAMF. Ya, gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat. Saya mau ngecek sekarang. Ini ada yang bertanya. Ini jadi kita boleh besar saat awal dan segera dijual saat sudah jalan di hari pertama. Ya, betul. Ya, kan sudah ada catatan saya. Ya, kalau yang di itu spekulasi. Ya, karena dari detail tadi itu saya nggak suka sekali karena emiten itu hanya menerima dana sekitar 400 miliar. Ya, yang sisanya yang triliunan itu masuk ke kantong dari pemegang saham, sehingga karena saham divestasi. Jadi level pengungkit pertumbuhan dari emiten itu nggak banyak. Ya, jadi saya condong IPO DIY itu bukan untuk perseroan mestinya. Dia lebih banyak dimanfaatkan oleh pemegang saham yang mau exit. Ya, asara itu. Cuma memang dia nggak jual semua. Ya, tapi dia kan salah satu cara untuk bisa mengambil untung. Jadi saya rasa IPO ini bukan IPO yang benar-benar beneran IPO, cuma strategik aja dari Aksara untuk mengambil keuntungan. Ya, maka dari itu saya tadi tulis jual dari pertama. Ya, kalau dapatnya sedikit sekali 5%,
mungkin Bapak bisa jual dia 20% lah. Ya, kalau arah sih saya nggak jamin ya. Ya lebih baik cari aman ya, karena ini sahamnya sih valuasinya mahal. Ya, sedangkan kalau digi-digi saya nggak redet ya toh. Sama Bapak kalau mau masuk silakan, yang pasti harus dijual 10% di atas itu saja sudah cukup. Ya, karena SMF lebih bagus. Ya, jadi sementara itu ya, jadi memang ini akhirnya kurang begitu greget ya, lain sama ADI ya, ya valuasinya sangat murah ya, cuma 2 kali ya, jadi sementara ADI lebih baik buang habis ya, karena sudah saya wanti-wanti waktu hari Senin atau Selasa ya, hati-hati dengan pasokan tambahan dari Adaroha ya, dan kalau nggak arah sudah mungkin sudah disudahi dulu aja untuk ADI ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Selain dua emiten ini ada satu emiten lagi ya, yaitu UI ya, kodenya YUII. Ya sudah saya WA, ini perusahaan asuransi umum, ya jadi bukan asuransi jiwa, tapi umum. Cuma saya nggak suka ya, Bapak Ibu bisa baca di sana. Ya hasilnya cuma sedikit, ya nggak nggak besar. Ya dia kalah dengan pesaing-pesaing yang ada. Kalau nggak salah itu asalnya cuma 200 miliar ya, padahal pesaingnya ada yang triliunan. Ya, dan valuasi juga nggak murah, jadi saya nggak redet untuk UI ya, jadi saya nggak akan mengadakan zoom untuk UI ya. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Jelas Pak ya, lain nih ya, lain kondisinya lain dengan ADI. Kalau Bapak mau jual 10% ya bisa lah ya, nggak apa-apa masuk ya, ini sambil dilihat penjataan dapat berapa ya, penjataan dapat berapa kan kita nggak bisa prediksi, kita cuma menerima saja ya. Tapi kalau dari fundamental teknikal ya yang saya kemukakan tadi 10% Pak ya, 10% aja. Soalnya dua-dua ayu ini memang spekulasi ya, spekulasi. Cuman 10% sudah bagus Pak ya, megang cuma seminggu ya, sudah cukup lah ya kalau untuk saham-saham yang jelek-jelek begini ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi saya akhiri ya. Kalau masih ada yang pertanyaan bisa DM saya ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, salam sehat selalu, salam cuan ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.